Ada satu quote dari Presiden Soekarno yang pada saat itu jadi inspirasi untuk aku bermimpi ke Eropa. Gini quote-nya, mungkin udah familiar banget. Bermimpilah setinggi langit, karena kalau kamu jatuh, kamu akan jatuh di bintang-bintang. Aku berpikir ketika aku bermimpi membawa kalian dan keluarga kita ke Eropa, kalaupun kita meleset dikit, melesetnya ke Turki gitu, kalau enggak di Eropa lain. Karena aku nggak pada saat itu nggak spesifik nyebutin Eropanya di mana. Jadi setelah kita berdiskusi panjang, akhirnya kita memutuskan untuk pindah ke Turki. Dan pada saat itu, ketika kita dapat kesempatan untuk pindah ke Lithuania, mulai satu persatu bayangan tentang Eropa itu mulai vivid, mulai jelas. Kayak ternyata kita datang di saat musim dingin yang suhunya bisa sampai -10 pada saat itu. Aku baru melihat ternyata Eropa dingin sekali. Dan yang aku lihat di Zagreb dulu nggak bisa diterapkan juga di Lithuania, karena ketika kita di Eropa, setiap negara membawa culture masing-masing. Culture Zagreb mungkin nggak bisa diterapkan di Lithuania, apalagi kita di Kaunas, negara kota kedua. Dan ketika kita sampai, kita harus menerus izin tinggal, di mana administrasi kita pada saat itu mungkin kamu ingat, ada beberapa dokumen yang harus diverifikasi secara barcode buat akta kelahiran anak-anak, tapi tidak bisa diverifikasi. Karena kita juga tidak punya lawyer pada saat itu untuk mengurus izin tinggal dan harus mengurusnya sendiri. Kita baru lihat ternyata administrasinya ribet, takes time. Kita harus koordinasi ke sini, ke sana lagi. Dan dalam waktu yang singkat, ketika kita udah dapat resident permit, kita harus nyediain satu berkas lagi, yaitu untuk melaporkan kita tinggal di mana untuk deklarasi alamat. Dengan waktu yang singkat pada saat itu, kita berusaha untuk cari, pokoknya rumah mana aja deh, yang penting dapat dulu. Akhirnya kita nggak berhati-hati dan dapat scam. Lagi-lagi bayangan tentang Eropa mulai makin nyata. Ternyata ada scam juga di Eropa. Ternyata Betul. nggak. Dan kita dulu, aku rasa cukup naif ya, karena kita Iya, yakin bahwa kita harus pindah ke Eropa sesegera mungkin. Entah negara Eropa manapun, yang penting sampai ke Eropa. Mungkin kalau kita udah sampai Eropa, kita bisa pindah ke negara Eropa lain yang lebih quote and quote atau tanda petik lebih baik. mhm, Jadi kita harus masuk ke gerbang Eropa dulu, kita pilih, dan beruntungnya pada saat itu kita dapat kesempatan pindah ke Lithuania. Mungkin setelah dari Lithuania, kita akan pindah ke negara Eropa lain. Itu benar-benar. rencananya pada saat itu. Dan aku pun ngerasa aku cukup naif pada saat itu. Aku menjadikan pengalaman kita di Zagreb sebagai benchmark untuk pengalaman kita selanjutnya tinggal di Eropa. Yang mana waktu di Zagreb itu pengalaman yang sangat bagus waktu itu. Iya, relatif lurus-lurus aja gitu, straight ya. Iya, dari sisi kepengurusan izin tinggal, Iya, mungkin karena kita bagian dari kedutaan, kedutaan. pengurusannya lebih gampang, Mhm, alurnya lebih jelas, dan yang paling aku suka, akses untuk sumber pangan misalnya, ada pasar besar di tengah kota yang iya, sumber makanannya macam-macam, bahkan kita bisa beli tempe di Zagreb. groceries Asia banyak. Kemudian, untuk transportasi kita bisa naik tram, eee, orang-orang ramah. Ya emang orang Lebih hangat Kroasia ya, lebih straightforward, tapi mereka lebih hangat lebih karena hangat. Mungkin karena budaya ya Balkan, ya cuaca nggak? juga ya, karena kita di Lithuania itu kan northern ya. Jadi orangnya juga dingin seperti cuacanya. Betul, dan waktu kita sampai ke Lithuania kita kaget, negara ini sangat sepi, sangat dingin, dan orangnya sangat kaku. Iya, Kita pikir Lithuania Northern kan, ternyata secara culture dia lebih dekat ke Eropa Timur, karena dulu dia bagian dari Rusia, Uni Soviet. Uni Soviet pada saat itu. Kita pikir mungkin nggak terlalu Rusia, mungkin
Iya agak kayak, agak, kayak Northern Europe dikit lah, kayak Skandinavia harapannya gitu Mhm. kan. Tapi ternyata kayak copy paste-nya Rusia banget sebetulnya. Iya, terus kalau ngelihat dari historisnya Lituania kan mereka baru merdeka sekitar tahun 90-an kan. Jadi, sikap resistensinya kepada migran atau even kepada muslim, itu masih berat banget, masih tertutup banget. Jadi kalau dia ngelihat foreigner yang bukan bagian dari mereka, yang akan mereka lakukan pertama kali bukan menyambut itu sebagai hal yang menggembirakan, tapi mungkin tuh threat buat society. Betul sekali. Jadi Dan kita berbeda. waktu itu datang di situasi yang memang kurang menguntungkan. Iya betul, Kalau kita urutkan ke belakang, kita sampai ke Lituania tahun 2022. dua-dua. 1 minggu sebelum Rusia menginvasi Ukraina. Ukraina, Sebelum invasi itu terjadi, waktu kita pertama kali datang, itu udah ada rentetan cerita iya yang membawa kesan kurang welcome juga sebenarnya untuk kita. iya, Kamu udah singgung sedikit, karena kita harus dapat apartemen sesegera mungkin untuk mendeklarasi alamat atau tidak mungkin izin tinggalnya akan bermasalah. Jadi kita berusaha cari apartemen yang sesuai budget. Yang mana budget kita waktu itu budget-budget setara keuangan keluarga Elon Musk, alias ya cukup makan 1 bulan ke depan aja udah syukur gitu kan. day Akhirnya to day. day to day mungkin atau week to week lebih tepat, ditambah lagi kita harus beli jaket musim dingin Iya, karena kita datang di situasi suhu -20. mhm, Anak-anak harus dapat jaket yang proper, harus hangat pergi keluar, di-cover beberapa layer dari atas ke bawah. Jadi kita extra tight banget di budget dan kita harus persiapkan uang ini cukup sampai aku dapat gaji gaji selanjutnya. selanjutnya di bulan depan, yang mana gaji itu akan didapat dalam, currency rupiah. Jadi udah dapat gajinya rupiah harus di-convert ke euro, nilainya pasti turun drastis dong untuk Mhm, tinggal di Lituania. Akhirnya singkat cerita, kita dapat rumah yang sesuai sama kriteria kita, mhm, bagus, ruangannya cukup, secara meter persegi pas untuk keluarga mhm, dengan anggota 4 orang, dan harganya oke. Kita jalin komunikasi sampai dia udah ngeliatin draft kontrak, kemudian kita udah email beberapa kali bolak-balik dan akhirnya aku setuju untuk kirim uang DP tanpa ketemu orangnya. Di sinilah iya, letak kenaifan aku pada saat itu. kita Karena kita karena aku yakin orang Eropa jujur, iya, mereka taat hukum dan mhm, mereka tahu konsekuensi dari hukum. Dan dia juga kirim nomor rekening bank. mhm, Apapun yang terjadi aku bisa tracking melalui nomor rekening ini karena tidak mungkin dipalsukan iya, identitas bank kan. Jadi aku transferlah uang beberapa ratus euro. Selesai ditransfer, hari pertama sampai di Lituania waktu itu tengah malam, kita harus pindah dari bandara di Vilnius ke Kaunas, itu perjalanan darat sekitar 2 jam. Kita sampai di penginapan sementara kita jam 12 malam. Oh sorry, jam 10 jam malam, 10 ya, aku ingat waktu itu. Eee, aku mulai kontak itu orang yang mau nyewakan rumah. Hari pertama nggak dibalas. Aku kontak lagi hari kedua nggak dibalas. Dan tempat tinggal sementara kita waktu itu hanya di-booking 3 hari. mhm, Artinya kita punya waktu 1 hari lagi. Aku udah ngerasa kita pasti ditipu nih, karena dia udah nggak meninggalkan jejak. iya, Jadi aku sambil usaha cari rumah, sambil ngontakin orang ini juga, dan akhirnya kita pasrah. Uang kita hilang, apartemen nggak dapet, dan sampailah di hari ketiga kita ketemu salah satu apartemen yang kita tempatin sampai sampai sekarang. sekarang, Kurang lebih kita tinggal di apartemen ini 4 tahun, dan di apartemen terakhir inilah yang aku kontak, dia bersedia untuk ketemuan malam itu juga. Aku langsung pergi, cek apartemen, memperkenalkan diri. Apapun keputusan atau kesan yang dia dapat, aku berusaha menampilkan kesan sebaik mungkin, mhm, supaya kita dapat apartemen. Besok waktu penginapan sementara kita habis, kita langsung kita pindah ke bisa pindah, apartemen. Itu plan-nya. Kalau enggak, kita bisa bermasalah dari sisi finansial karena iya, ini uang terakhir mhm, kita. Pergilah aku datang ke sana, ngobrol. Aku sempat khawatir karena kamu udah singgung sedikit tadi. Mereka agak resisten sama pendatang mhm, karena
Pertama, karena mereka, negara yang nggak terbiasa sama foreigner. Mhm, Kedua, ya ada desas-desus konflik dengan Rusia, betul. antara Rusia dan Ukraina pada saat itu, sehingga mereka juga mengantisipasi kedatangan refugi dan juga foreigner ke negara mereka. Yang aku khawatirkan, kembali lagi, si owner rumah ini nanya, "Kamu muslim?" Gitu. Wah, di situ aku langsung pucet tuh, aku langsung, wah jangan dia tolak lagi, kalau dia tolak lagi, kita udah hampir nggak punya opsi Hopeless. lain. Aku bilang, "Iya, bagaimana?" Aku bilang. Dia berhenti diam sejenak, terus dia bilang, "It's okay," gitu. Oh, aku langsung lega banget, aku seneng banget kan, terus kita lanjut ngobrol lagi. Ternyata orang tuanya punya pengalaman menyediakan apartemen untuk muslim waktu mereka masih tinggal di UK dan lain-lain pada saat Iya, itu, dan untungnya muslim yang menjadi klien dia punya kesan bagus, akhirnya karena kita juga muslim dan dia berusaha percaya sama kita bahwa kita juga punya kesan yang bagus, dia mhm, izinkan kita nyewa rumah dia. Dan karena aku cerita, eee, aku cuma punya uang terbatas karena aku baru ditipu sama orang Lituania dan lain-lain, oleh homeowner yang lain, dia cukup bersimpati pada saat itu, akhirnya ya dia bantulah kita dengan ngasih diskon lah istilahnya untuk biaya mhm. deposit. Karena elemen sewa rumah di sini tuh ada biaya sewa, deposit, berapa Ada biaya bulan kayak garam, gitu, ada biaya listrik dan lain-lain kan. utilities. Jadi ada elemen yang dia hilangkan dan kamu bisa bayar, next time setelah kamu dapat gaji katanya. Kita senang banget, besokan harinya dia bantu kita pindah ke rumah, kita langsung settle dan beruntung kita dapat apartemen. Iya benar. Itu salah satu ujian pertama kita pindah ke Eropa ya kan. Ujian kedua adalah seminggu setelah kita sampai, kondisi keuangan habis, ya tinggal punya beberapa euro untuk melanjutkan hidup. Jadi sambil aku cari freelance, cari tambahan uang, cari bantuan gitu ya. Seminggu setelah itu, Rusia menyerang Berinvasi Ukraina. Ukraina. Warga Kaunas kalau kamu ingat, Oh, disarankan untuk mempersiapkan tas darurat, ada aksi di pusat kota, orang-orang berkumpul untuk menyuarakan aksi damai. Apa yang kamu rasain pada saat itu? aku tuh kita hidup di era yang nggak punya bayangan tentang perang. Film-film perang yang kita tonton tuh ya cuma dari film-film barat dan nggak punya tense atau sikap kewaspadaan yang sama seperti orang Lituania. Jadi waktu saat itu aku antara masih mencerna apa yang harus aku lakukan dan apa yang akan terjadi selanjutnya. Kalau orang sini mungkin sudah paham, mereka sudah menyiapkan tas darurat, mereka sudah kalau nggak salah waktu itu, orang-orang sudah mulai membeli pil dioksida, Iya, ya iya pil ya aku lupa namanya, pil ini digunakan atau dikonsumsi kalau terjadi perang radiasi nuklir. nuklir, iya, Ya, perang nuklir, kemudian ada radiasi nuklir, orang harus mhm, mengkonsumsi pil itu untuk mengurangi efek iya radiasinya. iya, dan mereka cukup panic buying kan sampai farmasi-farmasi juga menutup, stoknya untuk itu. Terus aku berhenti sejenak, aku masih rasa aku bagian dari honeymoon period di Lituania karena kita baru enggak, 2 minggu ya, baru Satu 2 minggu, minggu, 1 minggu, itu literally 1 minggu. masih 1 minggu dan masih punya kebahagiaan ketika melihat salju dan, akhirnya udah sampai Eropa. Tapi langsung ngelihatin orang-orang mulai panik dan aku lebih lihat banyak mobil berlalu lalang, mungkin mereka juga panik. Aku mulai, "Ya Allah, kasih petunjuk selanjutnya, apa yang harus kami lakukan ya Allah?" Gitu. Jadi, aku berusaha untuk nggak nggak unpack semua dokumen penting, aku taruh di satu tempat. Dan yang paling bisa aku lakukan adalah menyiapkan tempat tidur yang paling aman aja buat anak-anak pada saat itu, karena kita langsung pindah ke rumah ini kan, selang 1 malam itu juga. Dan berusaha untuk terus memantau, sejauh mana persiapan orang Lituania dan
Nyoba ngobrol juga dengan tetangga, kalau ada apa-apa mungkin kasih tahu ya, karena kita nggak tahu harus ngapain di situasi kayak gini. Betul, dan buat aku sendiri, itu menjadi ini agak hyperbola sih aku bilang ya, titik terendah pada saat itu. Karena Mhm, pertama kita baru sampai, kemampuan finansial kita udah terkuras habis. Aku ingat kalau nggak salah pada saat itu kita tinggal punya uang €100 atau something lah. Sementara gajian itu masih sekitar 20 hari lagi. rekening Elon Musk juga itu. Itu rekeningnya Haritanu ditambah rekeningnya Hairul Tanjung, €100. Aku bingung kalau terjadi perang kita mau lari kemana, kita nggak ada uang buat, beli tiket pesawat, bahkan untuk hidup sebulan mungkin agak kurang nih uangnya gitu kan. Iya iya. Kemudian, eee, ya aku sempat nulis lah di story, kayak, "Wah ini titik terendah deh buat aku tahun ini, aku baru baru sampai Lituania dan mau terjadi perang." Tapi untungnya ada beberapa teman yang cheer up, "Semangat semangat," gitu dan lain-lain ya kan. Itu cukup membantu sebetulnya. Jadi Mhm. support dari teman-teman dalam bentuk support moral itu membantu banget sebetulnya. Sampai aku kepikiran, kalau mereka rekrutmen tentara, apa aku gabung aja ya sama tentara Di bagian Lituania? di bagian Supaya dapur ya. iya, supaya anak dan istri aku bisa dapat kesempatan tinggal di Lituania, melanjutkan hidup, aku nggak apa-apa deh jadi tentara. Mungkin aku bukan tentara yang turun ke front line-nya, di garis terdepan, aku bisa jadi tentara bagian konsumsi misalnya kan, aku ngurusin dapur, nyiapin makan buat tentara yang lain gitu, atau aku tentara di bagian desain gitu, aku bikin poster-poster, propaganda, gitu. Aku sempat kepikiran gitu, yang penting anak dan keluarga bisa dapat kesempatan melanjutkan hidup di Lituania, aku akan lakukan usaha supaya mereka tetap di sini. Tapi tetap masih stick ya dengan dream Eropa itu ya. Karena nggak ada pilihan lain pada saat Bener itu. bener. Pulang ke Indonesia udah nggak mungkin, kita udah Kita nggak nggak punya punya uang, biaya udah. dan keluarga mungkin nggak bisa mensupport kita untuk pulang ke Indonesia, Iya dan walaupun ya mungkin mereka harus gadein tanah misalnya atau gadein rumah, tapi itu langkah plan ke Z lah yang bisa kita pilih iya gitu loh. iya, dan kita juga cukup berhati-hati ya, gimana menyampaikan mana informasi yang harus kita sampaikan ke orang tua. Karena yang ada mungkin kalau orang tua dengar di sini lagi perang dan kita tidak punya uang, orang tua mungkin di sana juga panik. Betul, dan itu bukan menjadi solusi gitu. Iya, Mmm, itu tantangan sekitar 3 bulan pertama tuh tinggal di sini. mhm Akhirnya bisa dilalui dengan baik, beruntungnya, konflik yang kita takutkan tidak pecah, kayak mhm bayangan jelek kita, malah ternyata Lituania sendiri lebih kuat daripada yang kita bayangkan. Ukraina pun masih tetap resisten terhadap Rusia, malah mhm akhir-akhir ini ya mudah-mudahan mereka cepat damai mhm. dan akhirnya kita bisa tetap melanjutkan hidup. Itu bukan menjadi akhir dari dilema kita tinggal di Lituania, karena itu ternyata baru ujian Mmm, pertama tinggal di Eropa, stage one khususnya ya. tinggal di Lituania. Apalagi menurut kamu hal-hal yang menjadi aspek-aspek menantang, selama kamu tinggal di Lituania? Sesuatu yang mungkin di sosial media kelihatan indah, tapi sebenarnya realitasnya tuh bertolak belakang. Ada nggak cerita-cerita kayak gitu? Mmm, kalau dari aku, mungkin yang aku rasa banget itu adalah perbedaan culture dan bahasa. Karena balik lagi kita datang ke kota kedua, bukan di ibu kotanya kan. Dan nggak banyak orang sini yang pada saat itu 2022 itu bisa bahasa Inggris. Kalau kita misal aku belanja ke groceries di supermarket, itu kalau di Indonesia atau even di Zagreb pun kita nggak tahu suatu tempat di mana ya, misal kita nggak tahu di mana ya aisle bagian gula, kita bisa tanya dan ibunya akan jawab, "Oh iya di sebelah sana." Entah dengan, gestur atau dengan gerakan tubuh gitu. Kalau di sini kadang mereka nggak mau jawab. Culture yang kayak gitu yang kayak aku shock banget karena kan day to day aku butuh untuk commute mobile kan, dan ketika ngerasa kayak gitu aku ngerasa sedikit baper.
kok galak banget ya gitu, kok, ignoran banget. Jadi ada sedikit culture shock yang cukup mempengaruhi mood gitu. Betul, dan memang culture orang sini kan dingin banget. Iya. Mereka nggak mau basa-basi sama orang, nggak mau nyapa, kalau papasan sama orang yang kita kenal mereka menghindar. Iya, even kayak di bus ya, kayak misal kita lagi duduk, ada orang tua dateng, dan kita ngerasa kita lebih sehat dibanding orang tua itu. Kan secara logika pertama kali kita akan ngasih tempat duduk kan ke beliau gitu. Tapi orang di sini enggak, kalau ibunya tidak minta, berarti dia tidak butuh tempat duduk ini. Dan itu tuh hal yang secara norma ketimuran itu tidak bisa aku terima. Aku ngerasa, "Loh kok gini sih?" Gitu. Kok ada hal yang kayaknya nggak tepat deh gitu. Terus belum lagi kalau misal kan waktu itu kita ada pengalaman juga untuk masukin anak ke sekolah. Ketika aku mencoba nelpon, kindergarten sekitar, ketika aku ngomong bahasa Inggris, mereka nggak bisa jawab ya langsung di-hang up, langsung dimatiin. Terus aku mulai kebingungan sebenarnya. Aku harus mulai dari mana untuk mengerti tentang budaya di tempat baru ini. Terus gimana cara aku catch up sama, mmm, kayak percakapan sehari-hari buat bekal buat aku commute lah. Itu cukup hal-hal kecil seperti itu cukup syok buat aku. Iya, betul betul. Dan kalau aku dari sisi karir, karena, statusnya aku disponsorin perusahaan sini, aku mau nggak mau harus engage sama perusahaan sini dong. Ternyata budaya kerjanya beda nih sama budaya Indonesia, Mhm, yang mereka individual banget. Kita bisa kenal sebagai tim, tapi di luar kantor, kita bukan temen gitu. Jadi aku nggak punya WA teman kantor, nggak pernah hangout sama mereka. Bahkan kalau ketemu di luar kantor itu kayak orang nggak kenal aja, kayak cuman, mhm, "Hai," udah lewat kayak gitu. Bahkan nggak nggak pernah satu tim ada di kantor misalnya, kayak gitu. mhm, Belum lagi, mmm, karena kita mungkin orang asing ya, kita nggak ngerti budaya mereka, mungkin bagi mereka itu normal, nggak saling sapa atau mungkin cuman sapa hai seperlunya aja, kita nggak ngerti konteks bercandanya, jadi kita kayak orang terpojokan sendiri tuh kalau di kantor, misalnya kayak oh gitu. iya, Ada perasaan kayak gitu. Belum lagi sebagai profesional, waktu kita bayar pajak kita kaget lihat gaji kita itu potongannya bisa sampai 30%, termasuk pajak, social insurance, social security dan lain-lain. Jadi gaji kita yang sebetulnya pas-pasan pada saat itu dipotong lagi sekitar 30-35%, mmm, bikin situasi atau mungkin kita ngerasanya karena kita dari Indonesia, "Aduh gede banget ya," gitu. Sampai akhirnya kita terbiasa mengkalkulasi atau familiar sama angka euro gitu, semuanya nggak diterjemahkan lagi ke rupiah, jadi nggak terlalu kerasa berat lagi. mhm, Mmm, ya hal-hal kayak gitu yang walaupun terlihat di sosial media keren ya, foto di kantor misalnya, kantornya iya, bagus, workspace-nya kelihatan bagus, tapi di lain sisi ternyata kita, ngerasa asing di kantor karena nggak bisa dekat sama pekerja yang lain. Ternyata potongan gaji kita gede banget, walaupun mhm, katanya social security-nya bagus. Tapi social security itu kan akan dinikmati ketika situasi darurat, dan amit-amit mhm, kita nggak pernah mau dong ada di mhm, situasi darurat kayak misal harus sakit, harus dipecat, dan lain-lain gitu. Ya memang ada dana pensiun, tapi kita mikir lagi kan, apa benar kita mau pensiun di negara asing ini gitu? mhm, Apakah benar setelah kita pensiun kita terjamin oleh negara? Belum lagi ngelihat situasi negaranya yang cuek sama sesama, apalagi cuek, apalagi sama orang lain pasti lebih cuek lagi. Dan yang mhm. paling berat buat aku adalah ternyata jauh dari keluarga itu sangat melelahkan secara emosi, ya kan? Ya ada support system ya. Karena nggak ada support system.
Aku ingat 1 bulan awal kita pindah ke sini, aku hampir setiap hari telepon sama keluarga untuk cuman ngasih kepastian aja ke mereka bahwa kita baik-baik aja nih, kita baik-baik Mhm, aja gitu. Kita nggak cerita semuanya. Kemudian yang paling sulit ini, kita nabung sepanjang tahun, terus kita mhm, dapat uangnya, kalau kalkulasi berdasarkan gaji dan kebutuhan hidup tentu cukup besar karena kita keluarga berempat, kita harus memastikan anak-anak kita cukup untuk kebutuhan mereka. Kurang lebih gaji atau tabungan yang kita kumpulkan dalam tempo 2 tahun atau bahkan 3 tahun, itu tuh hanya atau bisa habis karena 1 kali kita pulang ke Indonesia. mhm, Jadi bener, waktu kita kangen sama keluarga, kita putuskan pulang ke Indonesia dan kita melakukan di tahun 2023, kita visit keluarga aku di Sumatera, di Curu, Bengkulu, karena aku nggak pernah pulang kampung juga 6 tahun, mhm, kita paksain pada saat itu. Setelah itu kita, mengunjungi keluarga Yosi yang ada di Jogja, terus kita balik lagi ke Lituania. Kita di Indonesia waktu itu kurang lebih 2 bulan. Jadi 1 bulan aku cuti, 1 bulan aku kerja remote. Itu biaya yang kita habiskan, tiket dan lain-lain, itu ternyata bisa setara dengan tabungan kita selama 2 sampai 3 tahun iya, gitu. Ternyata realita kerja di Eropa nggak seindah itu dari sisi iya, finansial. bener, Ya mungkin di Eropa bagian lain mungkin gajinya lebih besar, otomatis pasti kebutuhan hidupnya juga lebih besar. mhm, Tapi untuk ukuran Lituania pada saat itu dan menurut orang sini, nominal gaji aku pada saat itu cukup besar mhm, dibandingkan pekerjaan reguler di Lituania, itu mewajibkan kita nabung sampai 2 3 tahun untuk 1 kali visit keluarga. mhm, betul, Dan itu rasanya menguras, emosi, menguras tenaga dan menguras finansial finansial juga iya, dari satu keputusan kita untuk tinggal di Eropa. iya, karena kan kalau kita pulang ke Indonesia itu ada komponen biaya lain yang harus kita perhatikan ternyata dan itu tuh taking lebih banyak sebenarnya dibanding tiket pesawat, yaitu biaya sosial, ya kan? Mhm, Dan kita ketika pulang karena anak juga sudah lama tidak pernah merasakan kehidupan di Indonesia, jadi kita pengen dia punya experience tentang A, B, dan experience itu butuh dana sosial yang cukup banyak dan itu yang cukup ternyata tidak kita bayangkan paling banyak porsinya untuk pulang ke Indonesia. betul. Walaupun experience yang kita maksud itu adalah Mhm. makan pecel lele, kemudian datang ke, Mangking Iya, misalnya kan mungkin. untuk yang familiar di Jogja. Iya, Ya emang itu cukup mahal, tapi ya ini dalam beberapa tahun kita bisa bawa keluarga kita makan di mhm. Mangking. Dan cost-nya juga sebenarnya nggak terlalu besar ya untuk Iya, makan tapi keluarga. Tapi tetap aja, karena itu tadi beban biaya yang dialihkan, kalkulasi segala macam, ternyata ketika kita meninggalkan Indonesia, iya kita dapat uang lebih banyak. Tapi ketika kita mau mengunjungi keluarga, cost yang kita keluarkan tuh juga banyak. mhm, betul. Apalagi kita bayangin dalam situasi darurat, misal situasi kemalangan, ada musibah. Apakah kita siap kalau misal salah satu keluarga kita mendapatkan musibah, kita harus pulang ke Indonesia segera, dan itu nggak mungkin kita bisa langsung, "Besok sampai ke Indonesia." Itu Mhm, pasti memakan waktu kayak 2 3 hari untuk sampai ke mhm, destinasi, kalau terjadi kemalangan kayak gitu. Itu juga menjadi satu refleksi kita juga ketika kita pindah ke Eropa. mhm. Dan ada tuh, kalau aku bilangnya, sederhana tapi diaspora nggak bisa. Ya, khususnya diaspora yang tinggal di negara tertentu ya. Mhm. Nongkrong pinggir jalan makan bakso, Oh atau iya, oh nongkrong my pinggir god. jalan makan cimol. Ternyata setelah pindah ke Eropa itu yang kita kangenin Iya, gitu. itu jadi kayak luxury ya, Itu jadi kayak luxury luxury banget. banget, iya. Kayak sesimpel kita mau makan bakso, kalau nggak bikin sendiri kita paling deket ke mana sih? Ke Belanda. Belanda, Dan iya, sebenarnya hal-hal kecil kayak gitu yang kita kangenin, kayak accessibility untuk
day to day kalau misalnya kita nggak bisa masak hari ini karena misal satu keluarga sakit kayak kemarin winter, satu keluarga sakit kita pengen, nggak ada yang bisa kita lakukan selain beli delivery food. Tapi baik lagi itu jadi hal yang luxury di sini. Bener, karena kalau lagi sakit kan kadang makanan favorit tuh bisa menyembuhkan tuh. Iya, Sekedar makan bakso, sekedar makan soto. Tapi waktu kita buka delivery app, makanannya ya yang paling dekat makanan Thailand atau enggak makanan Vietnam gitu ya kan. Dan ya itu tadi, buat mau makan makanan Indonesia susah. Kalaupun mhm, ada, adanya di negara lain gitu loh. Kadang kalau udah sampai ke negara yang punya restoran Indonesia, kita udah nggak mikir harga tuh. Nah, makan aja dulu, experience buat anak-anak, sekalian nyembuhin rasa kangen kita terhadap Indonesia. Indonesia. Dan kamu tahu ada hal lagi yang aku rindukan banget dari Indonesia? Apa? Kemudahan mendapatkan servis. Misal, Mhm. di sini setiap musim panas aku harus potong rumput 2 minggu sekali. Itu Oh, iya. tanah tempat tinggal kita itu ada kali, 100 meter persegi ya lebih kayaknya. Mungkin ada kayak 160 meter persegi tanah Iya yang benar. kebetulan kita nyewa rumah, rumahnya 2 tingkat, kita di, lantai Lantai 2. kedua. Jadi kita harus motong rumput untuk mengimbangi, kegiatan tetangga kita yang di bawah. Jadi setiap 2 minggu sekali aku potong rumput potong rumput. Kalau di Indonesia kan gampang, tinggal upah bapak siapa Iya, gitu. kita Kalau panggil tinggal kan. di perumahan, tinggal kita tanya satpam, "Pak, siapa ya bisa bantu potong rumput?" Terus kita kasih, upah. Iya, Selain membantu juga kita dapat servis yang cukup bagus. Kalau di sini kerjain sendiri, terus saluran air rusak, benerin badan sendiri. sendiri. Bisa Ya sih benar, panggil tukang servis, tapi dibandingkan cost yang harus dikeluarkan lebih baik kita urus kita harus sendiri, sendiri. kayak gitu. Iya benar Aku benar. kangen juga sih kemudahan-kemudahan kayak gitu ketika di Iya sini. iya benar. Dan aku nggak tahu kamu ngerasain apa nggak, yang aku rasain ternyata jauh dari teman-teman, apalagi teman-teman yang sefrekuensi sama kita, ternyata berat juga. Kamu ngerasain nggak? Oh iya, aku ngerasa kayak kalau kita pindah ke suatu tempat baru, itu pasti segala hal akan restart kan, kayak Mhm, sesimpel kita pindah kontrakan aja, even waktu masih satu kota gitu. Apalagi ini pindah ke negara baru, dan komunitas Indonesia di sini kan tidak cukup banyak kan. mmm, Dan kita lagi-lagi kita di kota kedua yang kakaknya cuma bertiga mungkin ya, 3 keluarga ya? mhm, betul Cuma 3 keluarga dan betul, kita, waktu awal-awal belum kenal satu sama lain. Jadi kayak sesimpel, aduh pengen nongkrong nih sama temen, mhm kita nggak tahu mau nelfon siapa, mau ngajakin siapa. Dan kalau, kemudahan tadi aku nyambung sedikit lagi ya, iya sih aku juga kangen banget kayak misal rumah kotor banget, aku hari ini belum bisa bersihin deep clean, oke aku cek, Go Clean. Ada nih di sini. Di sini nggak bisa kayak gitu, nggak mhm, ada go clean. Dan daripada harus mengeluarkan uang yang lebih banyak, oke ya nggak apa-apa lah aku bersihin sendiri gitu. betul. Laundry bisa laundry Laundry, kiloan, aduh kalau di sini musim dingin, matahari nggak ada, cuci pakai mesin cuci, tempel di heater gitu ya kan. ya ya. Kalau ada laundry kiloan, terima udah jadi 2 3 hari jadi gitu, aduh. Kalau misal itu kita pesen ini juga, driver, kalau taksi online. Mmm, Di sini aku berapa kali loh kayak pesen, karena nggak pesen yang ada booster seat-nya, baru dibuka jendelanya itu hanya untuk marah-marah gitu loh. iya, Karena, nggak bisa, kamu harus pesen yang booster seat." Sementara kalau aku pesan booster seat, itu kalau aku lagi buru-buru banget, aku harus nunggu sampai 30 menit mhm, untuk betul. driver-nya datang. Jadi banyak, kemudahan yang kita korbankan, kemudahan kemudahan di Indonesia yang biasanya kita dapatkan, kemudian kita korbankan untuk kita tinggal di Eropa dan Mhm, itu konsekuensi yang akhirnya harus kita terima ketika kita tinggal di Eropa.